وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah. Dan kita masih membahas huruf ba pada hadis 3201. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-barakatu berkah itu fi nawasil khair pada upun-upun kuda. Hadis ini menunjukkan bahwa kuda itu masih digunakan untuk jihad sampai hari kiamat. Karena yang dimaksud al-barakah, keberkahan, itu adalah pahala dan ghanimah. Ghanimah yaitu hasil rampasan perang. Dari mana taunya? Dari sabda Nabi yang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-khailu ma'hudun binawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kemudian dijelaskan al-ajru pahala wal maghnam dan ghanimah. Hadis menarik. Meskipun kalau kita lihat sekarang perang itu tidak pakai kuda, tapi di beberapa tempat masih diperlukan kuda. Misalnya di perbukitan yang terjal itu pakai kendaraan tidak bisa, ya pakai kuda bisa. Tapi karena kondisi kita sekarang sudah berubah, maka jangan fokus sama kuda, kemudian meninggalkan yang lain. Bisa kuda, tapi nggak bisa mobil. Yang menurut saya kurang pas. Sekarang segala sesuatu transportasi ya pakai mobil, perang juga menggunakan mobil dan sebagainya. Maka kudanya dipelajari, tapi juga setir mobilnya dipelajari, sehingga bisa nyetir tank dan sebagainya. 202. Al-barakatu berkah itu fi thalathah pada 3 perkara. Yang pertama fil jamaah, di dalam jamaah. Yang kedua as-sarid, makanan sarid. Yang ketiga as-sahur, makanan sahur. Yang dimaksud jamaah ini ada 2 tafsiran. Pertama, salat jamaah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendiri. Yang kedua, jamaah yaitu jamaah kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin, sehingga satu sama lain tidak saling memusuhi, tapi satu sama lain saling bersaudara, berjamaah. Kalau sarid ini adalah makanan yang biasanya orang-orang Arab itu meremuk-remuk roti, kemudian dikasih susu dan daging. Nah, maka kalau bahasa sekarang, bahasa kita ya adalah jenang. Jenang itu berkahnya karena mudah dimakan, mudah dicerna, tidak seperti makanan-makanan yang keras. Kalau sahur, makanan sahur ini jelas berkah karena menambah kekuatan kita, sehingga meskipun berpuasa masih bisa bekerja mencari nafkah. 03. Al-barakatu berkah itu fi sighari, pada kecilnya al-qurs, potongan roti. Wa tulir risha, dan panjangnya tali. Wa qasril jadwal, dan pendeknya parit. Hadis ini hadis palsu. Maksud hadis ini adalah kalau kita mau berkah di dalam roti kita, buatnya jangan besar-besar, tapi dibuat kecil-kecil, jadinya banyak. Anaknya 10, nah, cukup semua, karena rotinya banyak. Kalau dibuat besar-besar, anak-anak rebutan, hanya bisa dapat buat 5 rebutan, ya nggak berkah, itu maksudnya. Kemudian tali yang panjang ini maksudnya tali untuk mengambil air, nimba. Karena kalau talinya pendek, sumurnya pasat, nah, maka kita tidak bisa menimba air, maka nggak berkah. Maka panjangkan talinya, sehingga
mau sar mau penuh airnya tetap kita bisa ngambil air. Pendeknya parit yaitu untuk mengairi tanaman. Karena kalau paritnya jauh panjang, nah itu nanti tidak sampai ke ladang kita, sehingga apa? Tidak mengenai ladang kita. Tapi kalau paritnya pendek, nah ini insya Allah akan segera menuntaskan pengairan terhadap ladang kita. 04. Al-barakatu berkah itu fil mumasahah, di dalam berjabat tangan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif karena mursal. Mursal itu hadis yang dhaif. Dan jabat tangan ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, jabat tangan pada saat jual beli. Ini adatnya orang Arab. Kalau sudah sah jual beli, maka sebagai bukti sahnya atau tanda sahnya yaitu jabat tangan. Tos atau jabat tangan. Kemudian yang kedua, jabat tangan pada saat kita berjumpa. Assalamualaikum. Ucapan salam ini sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau ditambahi jabat tangan. Maka ini menyebabkan berkah. Kenapa kalau kita berjabat tangan menyebabkan berkah? Karena jabat tangan berarti sentuhan antara badan dengan badan. Sentuhan antara zahir dengan zahir menyebabkan dekatnya hati dengan hati. Maka jabat tangan ini lebih utama daripada hanya ucapan salam. Tapi ucapan salam sudah cukup. Setelah berjumpa, assalamualaikum, dan cukup. Kalau mau lebih utama lagi, jabat tangan. Mau lebih utama lagi, senyum. 05. Al-barakatu berkah itu ma'akabirikum, bersama orang-orang tua di antara kalian. Kenapa berkah itu bersama orang-orang tua? Karena orang tua itu sudah banyak makan garam, sudah banyak pengalaman. Sehingga yang muda-muda kalau mau melakukan sesuatu, ambil pengalaman orang-orang tua. Sehingga banyak bergaul dengan orang-orang tua menyebabkan berkah, karena bisa mengatasi banyak masalah. Oh, ada masalah begini, dulu bapak ini ngatasinya begini, ada masalah begini, bapak ini ngatasinya begini. Kalau yang muda-muda seperti saya dan di bawah saya, belum banyak masalah yang dihadapi, sehingga mudah untuk bingung menghadapi masalah. Ada masalah gini, gimana cara nanganinya? Ini tafsiran yang pertama, akabir orang-orang tua. Tafsiran yang kedua, akabir orang tua maksudnya tua dalam bab ilmu. Meskipun usianya muda, tapi ilmunya tua. Nah, itu berkah bersama dia. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ilmunya usianya masih muda, tapi ilmunya tua. Makanya Imam Ahmad ketika di masjid melihat ada majelis Imam Syafi'i, anak muda, ada majelis Sufyan bin Uyainah, orang tua. Dia pilih majelisnya Imam Syafi'i. Maka ditegur, anak muda gitu ngapain? Ini loh orang tua, syekh, sudah tua, sudah sepuh. Maka kata Imam Ahmad, kalau ini Imam Uyainah, dia mengajarkan hadis. Hadis yang dia ajarkan, kalau saya tidak mendengar dari beliau, saya bisa mendengar dari murid-murid beliau. Tapi kalau Imam Syafi'i ini, dia ngajarnya fikih, pemahaman hadis. Ini tidak ada duanya orang yang bisa mengajarkan paham fikih seperti ini. Ini kalau saya tidak pernah mendengar darinya, tidak akan mendengar dari orang lain. Nah, itu maksudnya berkah bersama orang-orang tua, tua dalam bab ilmunya. 06. Al-barakah berkah itu fi akabirina, pada orang-orang tua kita. Faman lam yarham, maka siapa yang tidak mengasihi saghirana, anak kecil, wa yujilla, dan tidak memuliakan kabirana, orang tua, falaysa minna, bukan termasuk dari kelompok kami. Hadis ini maksudnya perintah untuk mengasihi anak atau orang yang usianya lebih muda dan menghormati orang yang usianya lebih tua. Dan kita kalau ketemu orang itu pasti cuma 3 kemungkinan. Ada kalanya lebih tua, ada kalanya lebih muda, ada kalanya selevel. Kalau selevel kita beradab sesuai adab teman, karena selevel. Nah, orang lebih tua kita beradab sesuai yang lebih tua. Misalnya pakai bahasa halus, bahasa tidak mogok, bahasa krono. Kemudian kepada yang lebih muda, maka kita menyayangi. Yang dimaksud falaisa minna, tidak termasuk dari kami, ini maksudnya bukan berarti kafir, itu bukan.
tapi tidak termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah kami. Jadi bukan orang-orang yang baik maksudnya gitu, bukan berarti kafir, bukan. 07 al-buzar, meludah, wal mukhaddaha, wal haidu, dan haid, wan nu'asu, dan ngantuk. Kalau semua empat ini dilakukan atau terjadi fi sholati, di dalam salat, maka itu adalah minasyaitan, dari setan. Hadis ini memang dhaif ya. Minasyaitan, dari setan, itu maksudnya setan senang. Pas sedang sholat, tiba-tiba keluar ludah. Nah, kalau keluar ludah yang banyak, kita jadi nggak bisa melanjutkan bacaan, Pak. Bingung golek tisu. Kalau nggak ada tisu, akhirnya dimasukkan pada kantong. Nah, setan senang. Nah, dia nggak bisa melanjutkan bacaan. Demikian juga kalau dahak. Nah, pas sholat berdahak, nggak bisa melanjutkan bacaan kita. Atau pas sholat tiba-tiba wanita datang haid, akhirnya putus sholatnya. Ngantuk, akhirnya putus sholatnya. Nah, maka ngantuk itu apa namanya? Kadang-kadang disukai Allah, kadang-kadang disukai setan. Ngantuk pada saat sholat yang senang setan. Ngantuk pada saat perang itu yang senang Allah. Karena orang-orang yang ngantuk pada saat perang ini, Allah kasih kirim ngantuk dia supaya hatinya jadi tenang. Begitu sudah bangun itu sudah fresh kan. Dan ini kita temukan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan amanatan nu'asan pada surat Ali Imran ayat 154. Allah menurunkan kepada kalian setelah susah adanya rasa aman, yaitu ngantuk yang menimpa sekelompok dari kalian. Nah, ini para sahabat Nabi sampai ada yang pedangnya jatuh saking ngantuknya. Begitu jatuh kaget dia, ambil pedangnya, fresh lagi, perang lagi. Nah, kalau ngantuk pengajian kira-kira dari setan apa dari Allah? Pas pengajian ngantuk. Ya kira-kira mungkin dari setan, setannya senang Pak, scan dan daerah ngomong hadis. Nah, maka jangan ngantuk, sudah disiapkan teh di luar. 08 al-muzaku, meludah fil masjid, di dalam masjid, sayyi'atun, adalah dosa, maksudnya haram dilakukan. Wadafnuhu, dan menimbunnya, hasanatun, adalah kebaikan, maksudnya pahala. Jadi ludah itu meskipun dia suci, tapi tidak pantas ditaruh di masjid. Kenapa? Karena meskipun suci tapi kotor. Dan ini tidak hanya berlaku untuk ludah, semua yang kotor tidak pantas ditinggalkan di masjid. Misalnya upil, ditempelkan di bawah tikar masjid, ini nggak boleh. Atau misalnya tangan ini kotor ini, kukunya ini, kemudian dibersihkan, kemudian dibuang tidak di kantong, tapi dibuang di masjid, nggak boleh. Meskipun nggak tampak mata, itu tetap sayyi'atun, satu dosa, karena kita tidak menghormati masjid. Masjid itu harus dihormati. Dalilnya apa? Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu termasuk takwanya hati. Masjid termasuk syiar Allah, karena syiar itu segala sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah. Masjid ini termasuk. 09 al-busaku, meludah fil masjid, di masjid, khati'atun, adalah dosa, wa kafaratuha, dan kafarahnya adalah dafnuha, menimbunnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Tentu saja menimbun di sini ditimbun dengan pasir. Itu kalau masjidnya masjid masing tanah seperti di masa Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau masjidnya sudah seperti sekarang, ada karpetnya, ada keramiknya, ini jangan dipahami dafnu menimbun berarti dikasih pasir tambah kotor. Tapi haruslah dihilangkan barangnya, itu maksudnya. Karena intinya adalah menjaga kebersihan masjid. Anak-anak kecil kalau mereka makan di dalam masjid, ya boleh Pak, tapi dilatih supaya tidak meninggalkan bekas makan di masjid.
Karena kalau dilatih seperti itu mereka akan paham masjid ini harus bersih, tidak boleh meninggalkan sampah. Fil masjid, di dalam masjid ini tidak harus di dalamnya, pada bagian apapun di masjid tidak pantas, misalnya temboknya tidak pantas, atau tanahnya sama saja, atau atapnya sama aja tidak pantas. 210. Al-bid'u, kata-kata bid'un itu adalah ma baina salas, antara 3 ila tis'i sampai 9. Ini menjelaskan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Romawi. Surat Ar-Rum ayat 1 dan seterusnya. Ghulibatir Rum, Romawi kalah. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan menang. Kapan? Fi bid'i sinin. Pada beberapa tahun yang akan datang. Nah, beberapa tahun ini bid'un ini berapa? 3 sampai 9. 211. Al-batn, sakit perut, wal gharqu, dan tenggelam, itu adalah syahadatun, mati syahid. Maksud hadis ini adalah kalau Anda mati karena sakit perut apapun macamnya, mau disentri, mau apa itu ishal ya, diare, atau zatul jambi, itu semuanya bagian perut. Nah, maka kalau sebab perut kemudian mati syahid. Kemudian tenggelam juga mati syahid, dengan syarat tenggelamnya ini tidak teledor. Tapi kalau tenggelamnya teledor, maka tidak termasuk di sini. Misalnya ini laut sedang bahaya, orang-orang sudah melarang jangan pakai kapal kecil, ini biasanya tenggelam, masih nekat, akhirnya tenggelam betul, nggak termasuk di sini karena dia meremehkan bahaya yang semestinya dihindari. La doror wal diror, tidak boleh melakukan perbuatan bahaya. Dan yang dimaksud syahid di sini adalah syahid di akhirat, sehingga di dunia tetap dimandikan jenazahnya. Mati karena diare, dimandikan tidak? Mandi. Karena syahid ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia saja yaitu di mata orang di dunia dia mati syahid, tapi di mata Allah di akhirat bukan mati syahid, yaitu orang yang perang tapi kemudian mati, tapi niat perangnya bukan untuk cari pahala, niat perangnya untuk cari viral saja. Akhirnya dia mati syahid. Nah, di dunia tidak dimandikan karena mati syahid, tapi di akhirat oleh Allah masukkan neraka. Yang kedua, mati syahid akhirat, yaitu yang seperti ini ya. Di dunia tetap dimandikan, tetapi di akhirat dikelompokkan kelompok orang-orang mati syahid. Yang ketiga, mati syahid dunia dan akhirat. Perang ikhlas karena Allah. Nah, kemudian mati di dunia tidak dimandikan, tidak disolatkan karena mati syahid dalam perang. Di akhirat masuk surga. 12. Al-bityah, semangka, qabla ta'am, sebelum makan, yaghsilul badana, mencuci perut, ghuslan, dengan sebenar-benar pencucian, jadi membersihkan perut, wa yudhibu, dan melenyapkan bidai, penyakit, aslan, sama sekali. Makanya kalau di masjid ini ada hidangan makan, disiapkan juga semangka, supaya bersih perutnya, kemudian penyakitnya hilang. Ada semangka enggak Bu di belakang? Enggak ada ya, bukan musimnya ya. Nah, tapi tenang, hadis ini derajatnya hadis palsu, enggak bisa dijadikan dalil. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada satupun hadis sahih khusus bicara tentang semangka, yang fadilahnya semangka, enggak ada yang sahih. Maka ini sudah jadi kaidah, ada fadilah-fadilah semangka sudah sahih. 13. Al-baghaya, para pelacur, itu adalah allati, wanita-wanita yang yungkihna, menikahkan, anfusahunna, diri-diri mereka, bil ghairi bayyinah, tanpa saksi. Hadis ini menunjukkan bahwa nikah harus pakai saksi. Mazhab Hanafi mengatakan seorang janda boleh nikah tanpa saksi, itu salah. Itu malah dianggap ya pelacur begitu. Maka nikah itu harus ada 2, harus ada saksi, harus ada wali.
Rasulullah SAW bersabda, la nikaha, tidak sah nikah, illa kecuali biwaliyin, dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua orang laki-laki saksi yang adil. Adil itu maksudnya tidak fasik. Berarti harus ada 3 orang. Satu walinya si perempuan, 2 saksi pertama, 3 saksi kedua. Harus 3 ada orang minimal. 14. Al-baqaratu, satu sapi, an sab'atin, untuk 7 orang. Wal jazur, dan satu unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Ini maksudnya dalam korban Idul Adha. Tahunya dari mana? Dari hadis setelahnya 215. Al-baqaratu, satu sapi, an sab'atin, untuk 7 orang. Wal jazur, dan satu unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Fil adhafi, dalam korban Idul Adha. Riwayat Tabarani. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa sapi dan unta itu sama, ya, untuk 7 orang. Untuk 7 orang ini maksudnya maksimalnya. Kalau minimalnya nggak ada. Sehingga misalnya 1 orang 1 sapi boleh, 1 orang 1 unta sah. Tapi 1 orang 1 sapi 8 orang nggak sah. Dan yang dimaksud sab'an 7 ini maksudnya masing-masing harus mengeluarkan uang senilai 1/7 dari sapi. Kalau ada 1 sapi, harganya 8 juta. Harganya berapa? 8 juta. Yang 6 orang mengeluarkan 1 juta. Yang 1 orang mengeluarkan 2 juta. Ini tidak sah. Karena yang 6 orang ini tidak sampai 1/7 sapi. Yang sah cuma 1 orang, karena dia mengeluarkan 2 juta. 2 juta itu sudah senilai 1/7 sapi. Maka kalau urunan sapi harus dibagi rata, Pak. Ini harganya berapa? 14 juta. Nah, berarti 1 orang 2 juta, 2 juta, 2 juta. Harganya berapa? Ini. Kalau ada yang nutup kekurangan, nih. Jadi misalnya harganya itu naik, awalnya 17 juta, 14 juta menjadi 15 juta. Maka kurang 1 juta, Pak, ya. Nah, terus ada satu yang saya aja yang tutupi. Nah, supaya sah bagaimana caranya? Supaya sah, dia akadkan untuk sedekah kepada orang-orang tadi. Jadi kan kurangannya 1 juta nih. Nah, dia keluarkan 1 juta, tapi 1 juta ini dia niatkan untuk diberi kepada 7 orang. Sehingga masing-masing orang mendapatkan jatah yang sama. Nanti ketika sapi disembelih, dibagi 7 sama. Kenapa? Karena bayarnya sama. Loh, kok sama? Kan saya nambah 1 juta. Iya, nambah saya bukan untuk saya, tapi untuk semua. Itu caranya, solusinya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, sing penting wong pitu ora kudu padha. Bahkan kata Ibnu Hazm, tidak harus 7 orang, Pak. 100 orang pun 1 sapi boleh. Jadi kalau menurut teori Ibnu Hazm, anak-anak SD yang mengumpulkan duit 10.000, 10.000, akhirnya dapat 1 sapi atau 1 kambing. Nah, kata Ibnu Hazm sah. Tapi kalau pakai hadis ini tidak sah. Ini harus 7 orang. Kemudian unta untuk 7 orang, ini juga pendapat mayoritas ulama. Menurut Ishaq bin Rahuya, unta boleh sampai 10 orang. Dan ini juga ada dalilnya yang sahih dari Ibnu Abbas. Sehingga seandainya pakai pendapat ini tidak masalah. 16. Al-buka'u, menangis, itu minar rahmat, dari sebab rahmat. Wasurah, adapun teriak, minas syaitan, itu dari setan. Maksud hadis ini adalah ketika ada orang mati, bolehnya melelehkan air mata. Tapi mulutnya teriak-teriak, jengor-jengor, menjerit-menjerit, enggak boleh. Makanya Rasulullah ketika anaknya mati, Ibrahim mati, beliau mengatakan, tadma'ul ain wa yahzanul qalb. Mata melelehkan air mata, hati sedih, wala naqul illa ma yurdillah. Tapi mulut tidak mengatakan apapun kecuali yang diridhai oleh Allah. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan sejenisnya. 17. Al-bala'u, bala itu, ujian itu, muwakkalun dipasrahkan bil qawli pada ucapan. Apa sih maksudnya di sini? Nah, kita tambah hadis berikutnya supaya paham. 18. Al-bala'u, bala itu muwakkalun dipasrahkan bil qawli pada ucapan. Maqala abdul, tidaklah seorang hamba berkata li syai'in untuk sesuatu. La wallahi, tidak, demi Allah, la af'alu, saya tidak akan melakukan itu abadan selama-lamanya. Illa kecuali taraka syaitan, setan meninggalkan kulla amalin, setiap aktivitasnya setan. Terus apa? Wa wali'a, dan dia sangat ingin bidzalika, terhadap hal itu, minhu, dari orang tadi, hatta sehingga yu'thimahu, menyebabkan dia berdosa. Berdosa maksudnya melanggar sumpahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, demi Allah saya tidak mau lagi makan itu misalnya, nah, setan itu langsung Pak pengen mengganggu orang ini, gimana caranya supaya dia makan sehingga dia merusak sumpahnya. Merusak sumpah kan dosa kan? Kalau sudah bersumpah ya ikuti sumpah. Tapi kalau mau merusak sumpah ya supaya tidak dosa bayar kafarah. Tapi hadis ini memang derajatnya hadis yang palsu. Hadis berikutnya sama. Al-bala'u, ujian itu muwakkalun dipasrahkan bil mantik, pada ucapan. Apa maksudnya? Kita baca hadis berikutnya. Al-bala'u, ujian itu muwakkalun dipasrahkan bil mantik, pada ucapan. Falau, maka kalau, anna, bahwasanya, rojulan, seseorang, ayyara, mencela, rojulan, orang lain, birodha'i kalbatin, karena nyusu pada anjing, la rodha'aha, sungguh dia nanti akan nyusu juga kepada anjing. Hadis-hadis ini memang dhaif ya, tapi intinya gini, intinya kalau ada orang berbuat jelek itu jangan dicela. Karena kalau kita mencela, itu nanti perbuatan jeleknya bisa kembali kepada kita. Ada orang nyusu pada anjing. Kemudian kita nyebar-nyebarkan ini penyusu anjing, penyusu anjing. Nanti sebelum mati kita akan nyusu anjing juga. Ada cerita yang lain, Pak. Ceritanya unik. Imam Kisai dan Imam Yazidi. Ini semuanya imam-imam ahli qiraat. Suatu saat Imam Kisai disuruh ngimami di hadapan Harun ar-Rasyid. Kemudian Imam Kisai membaca surat Al-Kafirun. Pas baca Al-Kafirun, salah. Maka Imam Yazidi mengatakan, ahli qiraah dari Kufah baca surat Kafirun aja salah. Ini berarti mencela. Imam besar, Imam Kisai, Kafirun surat pendek, salah. Suatu hari dibalik oleh Allah, Imam Yazidi menjadi imam, membaca Fatihah salah. Nah, maka Imam Kisai menegur, ihfad lisanaka la taqulu fatubtala, jaga lisanmu, jangan mudah ngomong, kamu akan diuji oleh Allah. Innal bala'a muwakkalun bil mantiki, sungguh ujian itu dipasrahkan kepada ucapan. Maksudnya kalau kita mengucapkan mengejek seseorang, maka bala sesuai ejekan itu akan menimpa kita juga. Maka orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu nanti akan dibredel kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di YouTube kan banyak apa? Ini grup ini tidak suka dengan grup ini sehingga cari-cari kesalahan. Ustaz ini kalau ngajar bahasa Arabnya nggak fasih, nah, kemudian ditampilkan ini ketidakfasihannya. Kemudian ditampilkan ini salah dari 3 sisi. Kalau mau membetulkan, bukan begitu caranya. Cari orangnya, kontaknya dicari, sampaikan, Ustaz, antum bacanya salah. Kalau memang tujuannya untuk membetulkan. Ini tujuannya bukan untuk membetulkan, atau beredeli. Kelompok kono itu loh, kelompok sana itu lemah-lemah ilmunya. Ya. Kalau ngaji sama sini saja, jangan ngaji sama sana. Itu banyak di YouTube begitu. Ya. Karena saya suka mempelajari yang ilmiah, tapi ternyata ada yang ilmiahnya kebablasan gitu. Pengennya ilmiah tapi sampai beredeli kesalahan-kesalahan orang. Itu nanti Allah akan beredeli kesalahan dia juga.
Karena itu jangan berdeli kesalahan orang. Meskipun orangnya berbuat jelek kepada kita, Pak, jangan dibredeli kesalahan. Karena kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, kita bredeli kesalahannya, Allah nanti akan buka aib kita meskipun kita sembunyi di dalam rumah kita. Ada dalilnya, saya tampilkan sebagai penutup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang iman hanya dengan lidah, tetapi iman belum masuk hati, kalian jangan menggunjing kaum muslimin, jangan mengejar aib-aib kaum muslimin, karena siapa yang mengejar aib saudaranya sesama muslim, Allah akan kejar aibnya, dan siapapun yang Allah kejar aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di dalam tengah-tengah rumahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Jadi hadis-hadis ini tadi memang dhaif, tetapi apa? Maknanya sahih. Ini ya. Memang kesalahan itu sudah dilakukan oleh umat itu ya, jadi kesalahan itu. Kalau tujuan itu insya Allah nggak masalah. Tetapi kalau yang saya maksudkan tadi itu adalah memang mencari-cari. Jadi ada ustadz ini dilihat dari awal sampai akhir salah ini. Gitu. Tapi kalau ada satu fatwa yang salah dan fatwa itu disampaikan oleh orang yang sudah terkenal. Misalnya dulu Ustadz Khalid Basalamah itu kan terkenal. Dia mengatakan kalau nginjak tai kucing ya wudunya batal. Itu fatal salahnya. Nah, itu harus dijelaskan. Ini dalam hal ini Ustadz Khalid Basalamah salah. Tapi seperti ini kalau memang tujuannya begitu itu nanti akan jarang. Ya. Cuma sekali dua kali itu aja. Kalau yang saya maksud tadi setiap hari pekerjaannya gitu, cari kesalahan. Mana ini YouTube-nya Ustadz ini dicari dari awal sampai akhir, dicari kesalahannya, dicatat semuanya. Nah, itu yang tidak boleh. Demikian gitu. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.